Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesley Gotamba. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru dengan NIM 2110039. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, saya akan menjelaskan mengenai tentang perangkat eksternal. Pengertian dari perangkat eksternal itu yaitu di mana perangkat eksternal adalah perangkat yang terhubung ke CPU yang menghubungkan sistem komputer dengan dunia luar. Jadi, keberadaan perangkat eksternal ini yaitu menghubungkan kita sebagai manusia atau kita sebagai pengguna komputer yang dimana secara harfiah kita tidak bisa langsung berhubungan dengan komputer. Oleh sebab itu, adanya perangkat eksternal menjadi sebuah penghubung antara kita dengan komputer itu sendiri. Nah, perangkat eksternal sendiri diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada human readable. Human readable adalah perangkat yang menghubungkan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Nah, jadi yaitu sebagai penghubung yang dimana langsung bersentuhan dengan kita secara langsung gitu. Nah, contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Nah, biasanya machine readable ini cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan atau peralatan yang ada dalam CPU-nya itu sendiri. Lalu yang ketiga ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan langsung dengan komunikasi jarak jauh, yaitu misalnya seperti NIC dan juga modem, yang dimana sesuai dengan namanya dan definisinya, communication ini perangkat external communication ini cocok untuk komunikasi jarak jauh. Nah, perangkat eksternal ini atau bisa juga disebut sebagai dengan peripheral, yang dimana dibagi menjadi 2 kelas lagi. Yang pertama ada main peripheral, yang kedua ada auxiliary peripheral. Nah, dimulai dari main peripheral. Main peripheral ini atau biasa kita sebut sebagai dengan peripheral utama. Kenapa disebut peripheral utama? Karena keberadaan peralatan ini harus ada dalam suatu perangkat komputer dalam suatu pengoperasiannya. Karena tanpa adanya perangkat utama ini atau peripheral utama ini akan sangat berpengaruh kepada penggunaan kita dalam pengoperasian suatu komputer. Contoh dari perangkat main peripheral sendiri itu yang pertama ada monitor, yang dimana sebagai hasil dari input yang kita lakukan. Nah, monitor ini akan memperlihatkan segala sesuatu yang telah kita inputkan, seperti kalau misalnya kita membuka misalnya Microsoft Word, dimana jika kita menuliskan suatu kata, misalnya nama saya Wesley Gotamba, ketika saya ketikkan, maka monitor inilah yang akan menampilkan sebuah kata itu yang dimana yang saya masukkan sebelumnya, yaitu nama saya sendiri Wesley Gotamba. Lalu yang kedua ada keyboard, yang dimana perangkat ini berfungsi sebagai alat untuk menginputkan apa yang kita masukkan ke dalam suatu perangkat komputer gitu. Biasanya buat secara umum buat untuk mengetik suatu dokumen gitu. Atau mungkin pada beberapa situasi dengan beberapa gabungan bisa membuka langsung beberapa folder. Seperti misalnya kita kalau menekan Windows E, kita akan langsung membuka File Explorer, atau misalnya kita menggunakan Alt F4, kita langsung kepada suatu sistem yang bisa mengarahkan kita untuk men-shutdown ataupun merestart komputer kita. Lalu yang ketiga, contoh dari perangkat main peripheral itu adalah mouse komputer, yang dimana keberadaan mouse ini berfungsi untuk sebagai pengarah kursor yang berada dalam suatu komputer. Ya, bisa kita bayangkan jika tanpa suatu kursor, tentu akan kesulitan kita dalam mengoperasikan suatu komputer gitu. Walaupun beberapa kasus bisa digunakan oleh keyboard, tetapi tetap saja akan sulit rasanya jika tidak kita menggunakan mouse komputer ini. Lalu kedua ada auxiliary peripheral, atau yang bisa kita sebut juga sebagai peripheral pendukung.
Kenapa disebut demikian? Karena perangkat ini hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu dan keberadaannya, dan jika tidak ada keberadaannya pun maka tidak akan mengganggu dari pengoperasian sistem komputer. Jadi perifera pendukung ini hanya digunakan pada saat tertentu saja. Contohnya seperti printer yang dimana kita gunakan untuk mencetak suatu dokumen yang kita miliki. Contohnya mungkin secara gampang seperti dokumen buat pembelajaran, PDF, ataupun citasi, skripsi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada webcam yang dimana sebagai sebuah kamera gitu. Jadi misalnya untuk beberapa kondisi kita harus melakukan Zoom meeting atau Google Meet, kita menggunakan webcam ini sebagai media untuk menampilkan wajah kita gitu. Lalu yang ketiga ada modem yang dimana ini sebuah perangkat internet yang berfungsi sebagai penghubung internet sehingga kita bisa menggunakan modem ini atau perangkat auxiliary peripheral ini untuk melakukan kegiatan dalam internet gitu. Nah, bagaimana sih cara kerja dari perangkat eksternal itu? Nah, perangkat eksternal ini cara kerjanya yang pertama adalah perangkat eksternal akan terhubung dengan link dengan modul input dan output. Lalu yang kedua, data yang berbentuk bit akan dikirimkan ke modul input dan output. Yang ketiga, kontrol signal akan menentukan suatu fungsi yang dilakukan perangkat. Lalu yang keempat, ada kontrol logik mengatur operasi perangkat dalam memberi respon yang berasal dari modul input dan output. Lalu yang kelima, transducer mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain selama berlangsungnya output, dan dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik selama berlangsungnya input. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.